Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita semua ya, walaupun dalam zona seperti ini. Sebelumnya mohon maaf jika belum ada kata sambutan dari Kepala Pusat Studi Astronomi dikarenakan ada beberapa hal. Nah, di sini nantinya saya akan membacakan sebelumnya perkenalkan, nama saya Cinta Yuandira. Di sini saya sebagai pemandu di Observatorium Universitas Ahmad Dahlan. Untuk di rundown acara yang pertama ada pembukaan, kemudian ada observasi matahari, yang ketiga ada pengenalan teleskop dan penutup. Baik, langsung saja. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum sih apa itu observatorium? Ada yang tahu nggak observatorium itu apa? Halo. Halo guys. Belum. Ini pada kelas berapa ini? Kelas, ada yang kelas 10, kelas 11 ya? Nah, jadi observatorium itu salah satu tempat atau fasilitas ya untuk mengambil data, gitu, mengambil data-data astronomi. Jadi di Observatorium Universitas Ahmad Dahlan itu dikelola oleh Pusat Studi Astronomi itu sejak tahun 2014 untuk pusat studi astronominya. Tapi baru dibangun observatorium itu dan dijalankan mulai akhir tahun 2018. Jadi kita baru menjalankan observatorium UAD itu di akhir tahun 2018. Nah, observatorium itu sendiri terdiri dari ruang kendali, ruang kepala, ruang pemandu, ruang bengkel, dan ruang galeri. Nah, kalian dapat melihat virtual tour itu secara langsung di webnya kita di pasron.ac.id. Seperti yang saya share sekarang, apakah terlihat? Terlihat. Nah, di sini ada bagian virtual nih. Kalian bisa buka sendiri nanti. Itu di virtual tour kita bisa sambil dari masuk kampus. Nanti di sana terdapat semua ruangan yang ada di observatorium gitu. Nih, seperti ini. Dan nantinya observatorium ini tuh menerima kunjungan, sebenarnya kunjungan secara luring, tapi saat ini belum bisa dikarenakan ya adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah juga ya. Akhirnya kita buka untuk virtual. Seperti sekarang ini kita buka untuk virtual. Nah, di sini kita dapat lihat ini bagian ruang kendali. Ya, ini ruang kendali yang kaca-kacanya ada gambar rasi bintang. Terus nanti ada ruang transit. Di sini nanti ada photo booth, astronot. Di sini ada ruang galeri dan ruang bengkel nantinya. Lalu untuk acara selanjutnya ini kan kita bakal mengamati matahari ya, pengamatan matahari. Jadi untuk pengamatan matahari itu kita lakukan di Kubah. Di mana Kubah itu di lantai paling atas observatorium UAD. Nih, seperti ini kubahnya. Ini teleskop utama yang ada di Kubah. Punya diameternya itu 17 inch dan ini kubahnya punya ukuran 5 meter diameternya ya. Baik, di sini udah tergabung sama pemandu yang ada di Kubah, Mas Ardi. Mas Ardi. Suaranya belum. Oke. Kedengaran nggak?
Kurang kencang, Mas. Kurang keras. Halo, Assalamualaikum. Terdengar? Udah. Oke. Nah, terima kasih Mbak Cinta. Jadi saya akan melanjutkan bagian sesi pengamatan. Nah, saya Ardi. Sekarang ini posisi saya sedang ada di Kuba Observatorium Wade. Nah, seperti yang terlihat di layar pada saat ini kamera sedang menampilkan gambar teleskop ya. Ini teleskop yang sedang kita gunakan. Nah, teleskop ini itu yang akan kita gunakan untuk mengamati matahari pada hari ini. Nah, untuk pengamatan matahari sendiri, kita wajib ya menggunakan filter matahari namanya. Jadi kalau terlihat sebenarnya di bagian sebelah kanan pada gambar itu di bagian ujung teleskop itu ada seperti bulatan kardus itu sebenarnya ada filter matahari yang khusus kita gunakan ketika melakukan pengamatan matahari. Jadi ini penting untuk diingat ya, ketika kita melakukan pengamatan matahari, jadi jangan sampai kita menggunakan mata saja tanpa pengaman apapun. Jadi penggunaan filter matahari itu sangat penting. Karena kalau tidak itu dapat merusak mata kemungkinannya juga, atau alat kalau misalnya teleskop yang seperti yang digunakan sekarang ini itu menggunakan kamera. Nah, itu jika tidak menggunakan filter matahari dan teleskopnya menghadap langsung ke matahari itu dapat merusak sensor kamera juga. Nah, seperti di gambar di kamera terlihat itu di langit di Jogja ini sekarang cukup mendung ya. Jadi kita sembari menunggu apakah nanti langit terbuka dan cukup untuk kita melihat matahari. Jadi sembari menunggu, ini teleskopnya kan sedang tidak mengarah ke matahari. Jadi teleskop yang kita gunakan sekarang ini adalah teleskop yang memiliki motor atau motorized teleskop. Jadi dengan teleskop ini itu lebih mudah penggunaannya jika kita ingin mengarahkan ke suatu objek. Contohnya sekarang saya mengarahkan ke matahari. Ini. Teleskop mulai bergerak ke arah matahari. Jadi dengan menggunakan mounting yang motorized ini, itu lebih mudah untuk melakukan pengamatan. Jadi misalnya ketika kita pengamatan matahari itu kan harus mengikuti pergerakan matahari secara terus-menerus, jadi tidak dilakukan secara manual. Nah, saya coba view-nya ke kamera. Sayangnya mataharinya secara langsung masih belum terlihat ya, karena awan di Jogja mendungnya cukup tebal. Jadi itu sudah dari pagi tadi cukup tebal, jadi sangat sulit. Karena kalau pengamatan astronomi itu baik siang maupun malam sebenarnya sangat terpengaruh sama kondisi cuaca di wilayah tersebut. Jadi kalau memang sudah tertutup awan cukup tebal, itu kita sudah tidak bisa mengamatinya lagi. Seperti itu. Nah, sebagai pengganti untuk sesi pengamatan matahari, sembari kita menunggu, jikalau nanti mataharinya sudah terlihat, jadi sekarang saya ganti dengan hasil pengamatan matahari yang pernah dilakukan di Observatorium Wade. Nah, saya coba share screen dulu. Apakah sudah kelihatan? Belum muncul, Mas. Udah. Sudah. Oh, jadi ini mataharinya ya, Mas ya? Iya. Ini mohon maaf, Mbak. Yang terlihat ini sekarang, mohon maaf ya, karena saya tidak bisa melihat yang saya share. Itu mataharinya kelihatan ya? Kelihatan. Ada jendela yang lain yang terlihat enggak? Enggak. Oke. Nah, jadi ini gambar mataharinya ya. Ini matahari yang diambil gambarnya dari Observatorium Wadi juga. Ini menggunakan teleskop lain.
tapi dengan sensor dengan filter yang jenisnya itu ada lapisan aluminiumnya. Tapi jangan menggunakan aluminium foil ya, karena aluminium foil itu tidak untuk pengamatan matahari langsung. Jadi itu untuk filter matahari itu ada filter khususnya yang memang beberapa ada yang jenisnya terlapisi aluminium. Nah, yang seperti ini terlihat itu warnanya putih. Itu karena filter matahari yang digunakan itu tadi. Itu jadi matahari di sini terlihat warnanya putih. Ini kalau kita coba gambar lain. Nah, ini juga salah satu hasil pengamatan dari observatorium itu menggunakan teleskop khusus untuk matahari, namanya teleskop Solar Land. Nah, ini dengan teleskop ini itu terlihat bagian permukaan matahari. Terdapat granula. Jadi permukaan matahari itu jika kita bisa lihat cukup detail itu tidak benar-benar rata ya, seperti yang di sini tadi kan terlihatnya itu cukup rata. Nah, perbedaannya dengan teleskop Solar Land ini itu adalah di filternya. Jadi dengan filter tadi yang mylar aluminium tadi itu memperlihatkan bagian permukaan matahari ya, terutama di bagian atmosfernya. Kalau di sini terlihat bagian yang agak dalamnya dari matahari. Nah, kemudian juga terlihat di sebelah kiri bawah ini terdapat kalau diperhatikan, saya zoom sedikit. Nah, ini adalah prominensa sebutannya atau lidah matahari, lidah api. Jadi matahari itu kan bola gas api, jadi banyak aktivitasnya. Nah, dan beberapa kali kita bisa dapatkan gambar seperti ini, lidah api. Dan ini panjangnya meskipun di gambar ini terlihat kecil, sebenarnya lebarnya ini bisa jadi lebih besar daripada permukaan bumi sendiri ya. Jadi karena matahari itu sangat-sangat besar ya. Oke. Nah, matahari itu sendiri sebenarnya berukuran diameter matahari itu berukuran sekitar 1,39 juta kilometer. 1,39 juta kilometer atau 109 kalinya diameter bumi. Nah, itu kan sangat besar ya. Tapi kok kenapa kita terlihatnya kecil? Nah, itu matahari terlihat kecil dari bumi, cukup kecil karena itu jaraknya dari bumi yang cukup jauh, yaitu sebesar 150 juta kilometer. Jadi bayangkan kalau kita di bumi saja mungkin kita masih bepergian itu sekitar berapa ratus kilometer atau berapa puluh kilometer per harinya kayak gitu kan. Nah, ini 150 juta kilometer. Itu kalau kita bandingkan cahaya dari matahari yang sampai ke bumi itu, cahaya tersebut akan butuh waktu sekitar 8 menit untuk sampai ke bumi dari matahari, saking jauh jaraknya itu. Kan kita tahu cahaya adalah sesuatu yang paling cepat bergerak di alam semesta ya. Jadi itu kecepatannya sekitar 300.000 km per jam. Itu pun masih butuh waktu sekitar 8 menit untuk sampai ke bumi. Jadi jarak matahari itu sebenarnya cukup jauh seperti itu. Nah, selain itu, dari matahari, coba agak ngelek. Teman-teman kalau ada yang mau tanya dulu, itu dipersilahkan ya. Nanti bisa di kolom chat juga nanti tak bacain atau secara langsung. Disilahkan biar nanti ada yang bingung tidak terlewatkan begitu. Ya, benar. Oke. Monggo dilanjutkan Mas Ardi. Oke, terima kasih Kak Cinta. Nah, sekarang ini kalau diperhatikan di permukaan matahari, itu ada bintik-bintik seperti ini. Bintik-bintik kecil, hitam. Di bagian sini juga ada. Itu kalau di zoom, itu ada di bagian sini dan di bagian sini. Kemudian ada juga yang di bagian ini. Itu titik tersebut adalah sunspot namanya, atau bintik hitam matahari.
Nah, sunspot ini setiap harinya beda-beda ya, posisinya ataupun bentuknya. Seperti misalnya contohnya dua gambar ini. Ini foto yang diambil pada tanggal 19 April 2021. Itu terdapat dua sunspot ya. Ini satu kumpulan sunspot dan satu lagi di sini. Kemudian besoknya pada tanggal 20 April itu terlihat satu sunspot lagi di sebelah kiri. Yang tadinya itu nggak kelihatan ya. Oh, sebentar. Ini sepertinya matahari sedikit mengintip. Kita coba menampilkan dulu matahari. Kelihatan ya mataharinya. Sekali lagi ya teman-teman ya, kalau ada yang mau tanya itu bisa langsung di kolom chat atau langsung diungkapkan aja gitu. Iya. Sembari menunggu juga ini untuk tampilan mataharinya. Oh, sudah tertutup lagi awannya ya. Sayang sekali. Karena pergerakan awannya cukup cepat, jadi mataharinya masih belum bisa terlihat. Oke, saya lanjutkan tadi tentang sunspot ya. Iya, sunspot. Tadi kita masih melanjutkan tentang sunspot. Nah, sunspot itu di bintik atau bintik matahari itu terbentuk akibat dari flux magnet yang kuat yang mendorong ke atas dari dalam interior matahari. Jadi pada bagian permukaan matahari itu, bagian dari atmosfernya itu ada bagian fotosfer dan kronosfer. Nah, jadi ada flux magnet yang terdapat di bagian pada area di sepanjang flux magnet di lapisan atas fotosfer itu dan dekat lapisan kromosfer itu memanas yang jadikan area di sekitar area tersebut itu lebih dingin. Jadi maksudnya di sekitar bintik ini, bintik hitam ini, nah itu bintik hitam ini itu suhunya lebih dingin, sedikit lebih dingin daripada suhu permukaan matahari di sekitarnya. Jadi yang berwarna cerah ini. Nah, itu kalau suhu yang permukaan matahari itu yang berwarna cerah itu adalah suhunya 5.700 Kelvin atau 5.500 derajat Celcius. Nah, kalau suhu di bagian pusatnya sunspot ini yang titik hitam itu suhunya berkisar antara 3.000 sampai 4.500 Kelvin. Nah, dibandingkan dengan suhu permukaannya tadi kan itu 5.700 Kelvin. Jadi itu cukup dingin ya sebenarnya untuk ukuran matahari. Tapi kalau seandainya kita di sana juga itu masih sangat-sangat panas. Nah, itu terlihat karena perbedaan suhu itu terlihat di kita itu seperti sunspot seperti itu. Nah, apa pentingnya sunspot itu? Ketika kita melakukan pengamatan, kita melihat sunspot karena kan itu seperti tadi disampaikan, sunspot itu terbentuk karena aktivitas di matahari ya, karena efek dari aktivitas magnetik di matahari. Nah, karena hubungannya itu antara sunspot dengan aktivitas matahari lainnya, kemunculan bintik matahari itu dapat digunakan untuk membantu dalam memprediksi cuaca luar angkasa, keadaan ionosfer, dan juga kondisi atau untuk komunikasi satelit. Mungkin teman-teman itu pernah mendengar kalau satelit bakal ada, misalnya pernah ada berita itu bakal ada gangguan komunikasi karena ada aktivitas matahari atau ada solar flare misalnya seperti itu. Nah, itu dengan kita mengamati sunspot itu kita dapat membantu dalam mengantisipasi efek yang diakibatkan dari aktivitas matahari yang sangat intens seperti itu. Kemudian ada warna lain. Oh, ini objek lain. Nah, untuk matahari sendiri, karena kita sembari menunggu juga, ini masih belum terlihat karena masih mendungnya sangat tebal. Mungkin terlihat ya. Jadi mendungnya masih sangat tebal. Sembari menunggu, mungkin masih ada, mungkin ada yang ingin ditanyakan dahulu tentang matahari.
Iya, bagaimana nih teman-teman semua? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak nanti balik nanya loh. Mungkin Ayu Devi nih, mbaknya, Mbak Ayu Devi. Halo, gimana Mbak? Paham nggak nih apa yang ada tadi, fenomena yang ada di apa matahari? Itu tadi apa sih namanya? Paham Kak, itu ada bintik hitam Ya, yang berguna untuk komunikasi satelit. Bintik hitam itu punya suhu yang lebih rendah dibandingkan matahari sendiri. Suhunya itu 3000 sampai 5000 Kelvin. Kalau misalkan derajat mataharinya sendiri itu 5700 Kelvin. gimana nih Mas Ardi? Bener nggak? Tadi tuh apa Ya, sih yang dilihat? cukup benar ya. Jadi ya tadi benar sebenarnya. Jadi dengan sunspot itu mungkin tepatnya dengan kita mengamati sunspot itu kita dapat membantu dalam memprediksi kondisi iklim matahari ya. Jadi karena biasanya di luar angkasa itu sunspot matahari itu ada efek kepada komunikasi satelit kita. Jadi dengan kita mengamati sunspot kita bisa mengantisipasi pergerakan satelit kita, mungkin bisa dialihkan untuk sementara waktu jika kita memprediksi akan terjadinya solar flare yang bisa sampai ke bumi seperti itu. Sudah bagus, Mbak Devi, Ayu Devi. Oh ya, ini ada lagi nih Mas Ardi. Bagaimana para ilmuwan meneliti komponen matahari dan suhunya? Oh iya, jadi begini, kalau di astronomi itu mungkin yang di SMA juga mungkin saya rasa harusnya sudah belajar tentang ada spektrum cahaya atau spektrum cahaya seperti itu atau panjang gelombang cahaya. Jadi setiap hampir bintang terutama atau objek lain juga sih seperti planet di luar angkasa itu kita bisa amati spektrum cahayanya. Jadi kalau mungkin kalian dulu dulu sepertinya di sekolah itu ada eksperimen tentang prisma. Jadi ketika cahaya matahari itu melewati prisma itu akan terlihat ada cahaya pelangi. Nah, itu kan dari satu sumber cahaya matahari dipecah menjadi cahaya pelangi. Itu kan adalah spektrum cahaya tampak yang terlihat cahaya pelangi itu. Nah, dengan mengamati cahaya tampak ini, itu kita bisa mengetahui apa aja komponen dari matahari kayak gitu. Kita juga bisa mengetahui suhunya matahari seperti itu. Atau objek lain juga termasuk planet juga kita untuk mengetahui apa saja komponennya dan suhunya juga itu kita dengan meneliti spektrum cahayanya itu tadi panjang gelombang bintang tersebut atau matahari kayak gitu. Kalau berarti tadi itu secara pakai spektrum ya Mas ya? Iya benar Mbak. Seperti tadi spektrum itu seperti tadi misalnya gambar matahari yang saya tampilkan tadi. Itu kan ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna putih. Nah, yang berwarna kuning itu filternya dia ngeblok filter itu fungsinya menyaring cahaya yang masuk. Jadi hanya panjang gelombang tertentu saja yang masuk. Jadi dengan filter yang hasilkan warna kuning itu tadi berarti filternya hanya membolehkan cahaya dengan panjang gelombang sekitar warna kuning itu untuk masuk melewati filter tersebut. Kalau misalnya warna putih berarti itu filternya membolehkan cahaya yang spektrum cahaya yang cukup luas untuk lewat, tapi cukup untuk memblok teriknya cahaya matahari seperti itu. Jadi itu salah satu contoh perbedaan spektrum pengamatan melalui spektrumnya itu tadi. Ini ada lagi nih Mas tentang filter matahari. Nah, kan bisa menghasilkan foto yang berbeda-beda sesuai dengan jenis filter mataharinya.
bahan apa yang bisa digunakan untuk mendapatkan tampilan matahari yang paling jelas? Oke, ya sebenarnya ini tadi sebenarnya sedikit sudah terjawab ya tentang penggunaan filter. Cuman untuk bahan apa yang bisa digunakan untuk tampilan matahari yang paling jelas, salah satunya mungkin itu seperti salah satu foto yang tadi, mungkin bisa saya share lagi ya foto mataharinya. Mungkin bisa menggunakan seperti ini. Ini menggunakan helium, filter helium alpha. Jadi itu dari bahan gas ya, helium alpha. Itu bisa menampilkan granula atau bagian permukaan matahari seperti itu. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, dengan kita melihat spektrum yang berbeda, itu kita bisa melihat bagian berbeda dari matahari. Jadi kalau misalnya ditanya dengan bahan apa untuk melihat yang paling jelas, itu kita tanya lagi, tergantung kita mau melihat bagian apanya dulu. Apakah bagian kromosfernya atau fotosfernya seperti itu. Tapi salah satu bahan kalau yang paling gampang digunakan itu tadi ada yang terbuat dari black polymer. Itu sudah cukup jelas kok untuk kita lihat, hasilnya bakal kurang lebih seperti ini. Ini biasanya mirip-mirip bahan yang ada di bahan kacamata gerhana yang biasa digunakan untuk melihat gerhana matahari seperti itu. Ya, itu tadi tentang filter matahari. Lalu selanjutnya ini ada tentang sunspot. Sunspot, jika sunspotnya banyak, berarti aktivitas matahari yang berkaitan dengan flux magnetiknya juga banyak ya, Kak? Itu berarti harus ada pengkondisian satelit. Iya, jadi dengan biasanya semakin aktif matahari, jadi semakin banyak juga sunspotnya. Nah, tapi sunspot ini tidak semuanya berpotensi mengganggu, memberikan efek ke bumi ya. Jadi tidak semuanya. Biasanya itu nanti ilmuwan itu menganalisa dulu apakah kemungkinan berdampak pada bumi atau tidak. Karena kan kalau kita menggerakkan satelit itu kan tidak gampang. Maksudnya karena kan satelit untuk bergerak sedikit itu butuh roket dan nanti memakan bahan bakar gitu ya. Jadi harus bagaimana mungkin kan penggunaan roket pada satelit itu kan harus sedikit mungkin untuk penggunaan jangka waktu yang lebih lama. Jadi biasanya ilmuwan akan menganalisa dulu apakah berpotensi pada komunikasi satelit. Jika berpotensi nanti akan dianalisa lagi apakah satelitnya perlu digeser atau bagaimana, seperti itu. Ada lagi nih, Kak, apakah lidah matahari ada fungsinya? Terus fungsinya apa? Nah, lidah matahari ini tadi ya sebenarnya berkaitan sama sunspot juga ya. Karena kan kalau sunspot itu kan dari bagian dalam, dari bagian luar itu. Jadi dia ke bagian dalam membentuk lubang seperti itu. Nah, dari aktivitas-aktivitas ini itu dapat menyebabkan seperti ledakan seperti itu. Jadi menimbulkan adanya lidah matahari atau lidah api atau solar flare seperti itu. Nah, solar flare ini yang tadi itu karena kan dia sangat besar dan jangkauannya itu dapat bisa jadi sampai ke bagian bumi, atau kalau enggak beberapa partikel-partikel matahari itu bisa sampai ke bumi. Untungnya di bumi itu kita punya lapisan atmosfer yang melindungi kita dari aktivitas-aktivitas matahari ya, karena sebenarnya efeknya kalau kita tidak ada atmosfer itu efeknya sangat merugikan sebenarnya dari radiasinya misalnya seperti itu. Jadi salah satu fungsinya lidah matahari mungkin efeknya mungkin ya itu terhadap kita ya, karena salah satunya balik lagi dampaknya seperti itu. Ya, itu tadi teman-teman tentang lidah matahari, terus tentang filter. Ini ada lagi, mengapa luar angkasa tetap gelap padahal matahari ada di luar angkasa sedangkan bumi begitu terang. Wah, bagus nih.
Ini menarik sekali pertanyaannya ya. Jadi kenapa itu kita kalau di luar angkasa gelap sedangkan kita di bumi itu terang pada siang hari? Nah, jawabannya itu karena di bumi ini kan kita ada lapisan atmosfer itu tadi yang juga melindungi kita dari berbagai radiasi luar angkasa. Nah, lapisan atmosfer ini dia kan lapisan udara, itu dia menghamburkan cahaya yang masuk ke dalamnya. Jadi dari luar cahaya matahari itu untuk sampai ke bumi kan dia melewati lapisan atmosfer. Nah, jadi cahaya matahari itu terbiaskan di lapisan atmosfer kita sehingga cahaya biru yang tampak. Jadi kalau kita lihat di langit itu warna kebiruan itu sebenarnya karena efek dari atmosfer itu. Kalau kita di luar angkasa itu kan kita tidak ada atmosfer. Jadi kita cahaya matahari itu tidak ada yang menghamburkan. Seperti itu. Nah, hal yang menarik kalau kita di bumi itu kita melihat matahari itu berwarna kekuningan. Ya kan? Atau misalnya ketika senja sore hari itu matahari terlihat kemerahan orange. Nah, itu kan karena kita melihatnya dari bumi. Tunggu sebentar ya. Di sini sedang gerimis. Oh, karena ini kita kubahnya ditutup karena udah suasana Jogja gini ya, lagi mendung, terus ini udah mulai gerimis. Jadi kita tutup dulu teleskopnya. Kalau di Cilegon lagi gerimis atau lagi hujan atau lagi terang-terang banget nih, teman-teman? Panas, terang benderang, Kak. Wah, itu kalau lagi ngamat matahari kayaknya bener-bener bagus hasilnya ya. Baik, sembari di sini ada balap ya, Mas. Mohon maaf ya, karena tadi saya harus menutup kubahnya karena di Jogja sedang gerimis. Oke. Mungkin saya akan melanjutin yang tadi ya, sempat tertinggal itu di cahaya matahari. Jadi kalau kita di bumi melihat cahaya matahari itu berwarna kuning, atau matahari itu berwarna kuning, atau ketika senja hari berwarna orange, itu juga karena efek dari atmosfer bumi. Jadi kalau misalnya kita di luar angkasa, kita melihat matahari itu cahayanya adalah warnanya putih. Seperti itu. Jadi karena balik lagi karena atmosfer itu yang melindungi kita juga, kita melihat matahari berwarna kekuningan atau orange. Seperti itu. Bagaimana? Ya, baik, itu penjelasan tentang matahari dan mungkin sudah pada ngerti ya dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang dijawab Masnya, itu mungkin sedikit informasi. Nanti lanjutannya mungkin bisa baca-baca lagi atau mau ditanya lagi nanti bisa di akhir sesi. Di sini udah tergabung Bapak Yudiafto Pramudia selaku Kepala Pusat Studi Astronomi. Mungkin Bapak boleh memberikan sambutannya. Baik, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati guru-guru dari SMA IT ya, Putri Al-Hanif Cilegon dari Banten ya, lumayan jauh ini ya. Dan kemudian banyak guru-gurunya ada apa saja, saya bacakan nggak apa-apa ya. Putri Anita, Bu Wiwit, Bu Rani, Bu Jihan, dan juga adik-adik dari SMA. Dan ini tentunya sudah belajar tentang apa tadi ya, tentang matahari dan teleskop. Sehingga saya perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yudiafto Pramudia. Saya sehari-hari dosen di pendidikan fisika S1 dan S2. Di pendidikan fisika saya S1 dan S2. Jadi di Universitas Samadandalan itu ada salah satu fakultasnya yaitu FKIP dan saya berada di dalamnya dan mengajar atau mengampu di pendidikan fisika. Jadi silakan nanti bisa kepoin, ingin tahu apa itu pendidikan fisika. Kenapa kok banyak berkaitan dengan astronomi, apa hubungannya? Nah itu nanti silakan tanya-tanya ke kami. Mungkin nanti akan ada sesi pertanyaan gitu ya dari teman-teman yang pemandunya. Itu nanti bisa tanya silakan apa hubungannya. Selama ini mungkin belajar fisika tidak
apa itu tidak menyenangkan mungkin ya, karena fokus di rumus-rumus saja, nggak ada contoh nyatanya. Tapi nanti ada contoh nyatanya, menghitung rumus, mungkin kan menghitung rumus apa itu optik, langsung kelihatan gunanya untuk apa, manfaatnya untuk apa. Itu. Oke, jadi saya juga selain di dosen juga diamanai menjadi kepala pusat studi astronomi atau pastron. Nah, atau itu nanti akan jadi bahan pertanyaan atau enggak ya. Nanti kalau yang sebelumnya kan itu ada kuis gitu ya. Jadi pusat studi astronomi saya mengampu menjadi atau diamanai menjadi kepala pusat studi astronomi, yang salah satu amanahnya yaitu mengelola observatorium UAD. Sebenarnya ada lagi nantinya amphithearium. Amphithearium itu planetarium yang berbentuk amphitheater. Jadi ada 2 fasilitas, observatorium dan amphitheater. Dan ini sudah, alhamdulillah ya, Jogja udah PPKM level 2 sehingga kemungkinan bisa menerima kunjungan. Nah, tapi mungkin terbatas, tapi sudah fasilitasnya sudah kami persiapkan. Jadi nanti mungkin kalau sudah bisa berkunjung ya diagendakan kalau ke Jogja ada UAD yang menjadi salah satu destinasinya, gitu kan, selain mungkin apa Malioboro dan lain-lainnya ya. Jadi UAD, jadi kan nanti mungkin ada kelasnya di SMA ataupun SMP juga, waktu minggu lalu ya, SMP IT Putri Al-Hanif juga. Oke, kemudian di Observatorium UAD ini selain melakukan penelitian, selain menerima kunjungan juga melakukan penelitian. Jadi mungkin ada kelompok KIR ya, kelompok ilmiah remaja SMA itu nanti bisa juga kolaborasi dengan kami, mengambil data bersama kami, nanti bisa dilombakan, bisa dipublikasikan. Jadi nanti kita bisa kerjasama kolaborasinya. Karena ya tadi itu matahari itu ada banyak risetnya. Itu salah satu pemandu nanti Mbak Cinta juga punya riset tentang matahari. Mungkin nanti bisa cerita apa yang bisa dikolaborasikan dengan guru ataupun sekolah di SMA ataupun SMP di Al-Hanif. Ada banyak karya-karya kami yang bisa diterapkan di sana dan bisa nulis bareng. Jadi bu guru itu, guru-guru pasti suka itu untuk kalau nulis bareng ya, produksi. Nantinya dapat angka kredit juga. Nah, kemudian itu penelitiannya kami bisa dan nanti salah satunya yaitu agendanya November. Bulan November itu ada gerhana bulan. Jadi nanti dipersiapkan. Nah, selalu kepo ya tentang di medsos kami. Jadi nanti ini supaya kalau saya kasih semuanya nanti ya itu nggak akan kepoin kami ya. Nah, nanti tanya-tanya ke Mbak Cinta juga kapan gerhana bulannya, apakah ada yang bisa dikerjakan bersama. Nanti silakan detailnya ataupun nanti terus ikuti medsos kami, ikuti website kami dan jangan lupa subscribe YouTube channel kami. Di situ lengkap semuanya apa yang tersaji ilmunya di situ. Sekali lagi selamat untuk melakukan kunjungan virtual dan kami akan tunggu kunjungan-kunjungan secara langsungnya. Kami juga mengirimkan salam kepada pengelola ataupun kepala sekolah yayasan di SMA IT Putri Al-Hanif. Mohon disampaikan salam dari kami. Kami sangat terima kasih atas kunjungannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya, kekurang nyamanannya dalam memandu. Dan untuk mendung, mohon maaf kami belum punya keahlian untuk mengusir mendung. Jadi kami tidak bisa berkuasa untuk menggeser-gesernya dan itu memang menjadi sebuah pengalaman. Jadi eksperimen ataupun percobaan yang melibatkan alam itu adik-adik semua itu sekarang sudah punya pengalamannya bahwa perlu rencana A, B, C dan seterusnya karena tidak selalu rencana kita yang susun itu tepat sesuai dengan apa yang terjadi di alam. Jadi perlu ada bagaimana memodifikasinya. Ini contohnya mau ngamat matahari malah mendung, bahkan tadi gerimis ya kalau nggak salah ya, malah gerimis itu. Ya apa yang kita lakukan nggak ada. Ya, yang kita lakukan jelas menyelamatkan teleskopnya, itu yang paling penting ya, menyelamatkan teleskopnya. Itu nanti bisa dijelaskan bagaimana langkah-langkah penyelamatannya itu penting. Jadi nanti juga bisa sembari mengisi waktu juga perlihatkan bagaimana kontrolnya di di Kuba segala macamnya, bagaimana perawatan teleskopnya itu nanti teman-teman juga bisa belajar. Baik, itu saja kami kembalikan ke Mbak Cinta. Kami saya lagi terima kasih dan mohon maaf
Kami tunggu kolaborasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gigi ya. Baik, selanjutnya mungkin masih ada yang mau bertanya nih? Atau enggak? Di sini sih udah mulai cerah tapi masih rintik-rintik hujan. Jadi nanti mungkin di akhir sesi semisal lagi lagi terang nanti kita arahkan kembali ke harinya. Gimana teman-teman, masih ada yang mau bertanya atau masih bingung nih tentang matahari atau tentang fenomena-fenomena yang ada di matahari? Tadi yang bertanya, coba nih, Rizyanka. Mbak Rizyanka. Iya, Kak. Udah paham belum nih tadi tentang mataharinya? Kalau dari sebelum kita belajar ini, sekarang udah paham sih. Tadi untuk matahari itu salah satu fenomenanya apa sih Mbak yang tadi? Kan ada beberapa tadi. Oh, yang solar itu bukan sih? Ya. Salah satu kan tadi ada bintik matahari. Nah, yang lainnya apa nih? Tadi kan udah ada yang disebutin. Solar itu apa sih? Yang Solar flare. Iya itu. Oh ya. Jadi udah pada paham ya mengenai fenomena-fenomena yang ada di matahari juga. Terus selanjutnya, makasih ya Mbak Rizyanka. Selanjutnya kita ke sesi berikutnya, itu ada tentang pengenalan teleskop.